Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Ramadan. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan asesmen individu mata kuliah augmented reality saya. Nah, jadi kita pertama di sini kita klik kanan dulu ya, terus kita bikin kanvas. Nah, lalu kita UI scale mode-nya diganti ke scale with screen ya. Terus resolusinya diganti jadi 1920, terus terus 1080, matchnya kita ganti ke 0,5 ya. Nah, kita pencet kanvasnya. Nah, selanjutnya kita coba bikin drop down text Mesh Pro ya di sini. Terus nanti kita rename jadi kamera drop down. Nah, misalkan kalau udah, kita tombolnya kita gedein ya, ukurannya disesuaikan. Oke, kita coba atur-atur dulu ya. Nah, ini kita tombolnya udah ada ya. Mari kita atur dulu ukurannya, digedein dikit ya. Nah, terus kita berikutnya kita akan menambahkan script ya. Jadi ini menggunakan script kecil. Nah, ini berhubung saya udah masukin scriptnya ya di sini, jadi saya nggak akan ngambil scriptnya lagi dari kecil. Nah, terus ini kan udah masuk nih ya scriptnya. Nanti kita masukin si scriptnya ini ke kamera drop down ya, kita masukin, kita seret aja. Terus kalau udah di kanan nih, kita ke kanan dulu, terus di kanan di bagian kamera drop down ini kita masukin dulu si kamera drop down yang dipilih, pindahin ke sana nih. Terus kita bikin dua button ya di sini, button text Mesh Pro. Kita bikin, kita satu bikinnya itu tombol untuk on, terus kita duplikat dan rubah duplikatnya menjadi off button. Terus kita posisiin dulu ya. Kalau misalkan udah beres nih, nanti kita coba pindahin tiga tombol ini ke agak samping kiri ya. Nah, simpan aja di kiri ya. Oke, terus kita ke sini bakal bikin raw image ya. Jadi si raw image ini akan berfungsi untuk memunculkan output dari hasil kamera kita gitu. Jadi kameranya bakal ada di sini. Nah, kita ganti namanya jadi kamera display ya di kanan atas. Oke, nah kalau udah nanti kita adjust dulu ya si ukurannya sesuai
kemauan, cuma di sini saya kayaknya agak gedean, terus bakal disimpan dipentokin ke kanan, dipasin ke kanan. Oke ya. Oke, sip. Nah, terus kita nah ini kalau udah nih, balik lagi, saya kan scriptnya udah masukin ya, saya udah masukin, jadi kita bakal langsung masukin scriptnya di sini. Nah, jadi si script ini itu kepakainya untuk ini ya, untuk mengontrol kameranya, kontrol kameranya. Terus script yang tadi kita attach ke kamera display ya, kita attach ke kamera display. Nah, kalau misalkan udah, nanti di kanan nih ada nih di main settingnya ya, ada kamera display sama kamera drop down ya. Nah, kita ini masukin dulu kamera displaynya ke kamera display yang di kanan sama kamera drop down. Nah, kalau udah, selanjutnya kita akan membuat button lagi ya. Nah, nanti button ini bakal menunjukkan sebuah objek ya. Oke, kita coba tambahin dulu di sini. Kita adjust ukurannya, sesuaiin ya sama button-button sebelumnya. Oke, kita atur dulu ya. Kita ini ya, jadi spawn button. Nah, terus kita akan membuat objek. Objeknya ini 3D ya, dia itu cube. Nah, kalau udah ditambah nih, kita gedein dulu ukurannya, digedein, gak gede-gede banget lah ya, segini ukurannya. Terus kita akan merubah warnanya biar terlihat lebih menarik ya. Kita pilih warna hijau aja. Terus kita masukin ke cube-nya warnanya ya. Terus kalau udah diwarnain, kita mundurin cube-nya gitu sampai rata ya. Nah, kalau udah, kita di kiri ini klik kanan, terus klik create empty ya, terus kita nulis lagi di ininya object spawn. Nah, kalau udah, kita taruh di antara canvas dan juga main kamera ya, si object spawn ini. Nah, kita akan memasukkan script ke object spawn ini ya. Oh ya, sebelum itu kita juga akan merubah kanvas ini dulu di kanan nih. Render mode-nya akan kita ubah. Yang awalnya screen space overlay menjadi screen space kamera. Lalu kita kameranya masukin juga ya di sini di render kameranya. Nah, kalau udah, kita pakai script kita tadi. Nah, kalau misalkan scriptnya kebetulan udah ada nih, saya langsung aja nih dimasukin ke sebentar guys. Nah, si scriptnya ini akan dimasukin ke ini ya, ke object spawn.
Nah, kalau udah, sebelum itu kita bakal bikin platform dulu ya. Jadi nama platformnya itu apa ya? Nah, di sini saya akan membuat ini ya, objek spawn. Kita bikin objek spawn. Nah, kalau udah nih di kanan kita bisa lihat ya, ada objek prefab sama spawn point. Nah, si cube ini kita simpan di objek prefab. Lalu si spawn pointnya kita simpan di spawn point, di bawahnya kita di. Oh iya guys, tadi saya ada yang lupa untuk nyeting tombol-tombolnya. Jadi di sini bakal kita masukkan on clicknya ya. Nah, di on button ini kita di kanan itu ada on click kan, kita pencet plus. Terus si kamera dropdownnya kita seret ke di bawah yang runtime on ini, kita masukin di situ. Terus si no functionnya, oke, maaf, aduh guys, maaf banget, salah. Jadi yang dimasukin itu kamera display ya. Jadi yang tadi yang di bawah runtime on ini di on click kita salah banget tadi, maafin. Kita masukinnya kamera display. Terus di kanannya non function ke ZCL camera controller. Terus start kamera ya, ada ya start kamera. Nah, kita sama juga untuk settingin dulu yang off, button off kita tambah. Terus kamera displaynya kayak tadi dimasukin juga, sama persis kayak tadi, cuma bedanya ini kita di ZCL controllernya itu dimasukinnya stop kamera. Terus ini juga kita setting lagi spawn button, kita pencet plus ya. Nah, untuk di spawn button ini kita yang dimasukin adalah objek spawn yang tadi kita buat ya, kita masukin. Terus pilih yang si di ZCL controlnya itu yang spawn object. Nah, ada masuk lain. nah, jadi kita ini bakal ngeran dulu ya hasil yang tadi kita buat. Di sini kamera recordnya saya matikan dulu karena saya ingin menunjukkan hasilnya. Karena kan kalau kameranya tadi saya pakai buat record nggak akan bisa nih hasilnya. Oke ya, di sini ada 3 tombol ya. Kita coba tombol untuk nyala. Sebentar ya, ini ada kendala teknis. Kenapa hitam ini ya? Duh, maaf banget ya, udah agak ngantuk nih ya malam-malam. Jadi saya sebenarnya di sininya aja nih harusnya diganti doang ya. Nah, ini coba kita saya tuh makainya yang 3 mega ini. Nah, ini udah nyala ya. Kalau kita ini ada sayanya nih. Nah, kalau misalnya kita pencet off, itu dia bakal kayak berhenti nih. Nah, itu berhenti. Cuma kalau kita lanjutkan pencet on lagi, kameranya outputnya keluar lagi dan jalan gitu. Nah, terus coba kita pencet off dulu. Di sini ada spawn ya, ini nyalain aja deh. Di sini ada spawn, itu memunculkan objek yang tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk hasil yang tadi saya buat. On off, ada pilihan kabelnya juga. Oke. Nah, di sini kita akan melanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan mengimport aset ya.
Jadi di kiri atas kita akan pencet nih asset, terus kita pencet tombol import package, terus pencet custom package. Nah nanti kita cari di file ya, cari file yang namanya zchill gizmo controller. Nah ini ya, kalau ada kita pencet, terus jangan lupa kita pencet all dulu, terus kita import. Nah kalau udah ini kita bisa di bawah itu ada 3 kotak ya, nanti kita masukin aja ini ke atas kiri, masukin 3-3-nya. Oke. Nah terus kalau misalkan udah nih, kita pencet gizmo controller, maksudnya yang sebar. Nah kalau kita pencet ini kan di bawahnya tuh ada beberapa ya, ada tool default, tool move, tool rotate, tool scale. Nah yang pertama itu ada tool default ya. Nah di Oke, sebelum mulai ini saya bakal ke kanvas dulu. Nah, terus nanti saya bakal ganti kameranya ke gizmo controller dulu. Nah kalau udah ini kita pencet dulu gizmo controllernya nih. Nah nanti di gizmo controller itu ada mouse type nya gitu. Nah, nanti kalau udah kita rubah tuh si mouse type nya jadi mouse mouse apa sih, mouse transform. Di sini saya sambil dibantuin teman juga ya. Nah kita kalau udah lanjut ke tool default. Nah yang pertama ini tool defaultnya kita masukin gizmo controller, terus di gizmo controllernya ke change mouse default ya, terus kita ke bawahnya ke ada yang salah, bentar guys Ya. Oke, maaf teman-teman, ternyata saya salah ya, biasa gagal fokus. Jadi yang tuh default tadi itu bukan change mouse default ya, tapi change mouse transform. Oke ya, change mouse transform. Nanti kita ke bawahnya yang tool move, kita masukin juga kayak tadi gizmo controller, terus gantinya ke change mouse kayak tadi transform, terus masukin lagi. Nah kalau ini jadi ke nah ini jadi set transform translate. Nah sama ke tool rotate juga sama, masukin lagi semuanya, dimasukin ke yang atas bawah. Nah ini yang bawahnya itu kita ganti ke change sebentar guys. Yang atasnya sama ya kayak yang sebelumnya, change mode transform, cuma yang bawahnya. Nah ini kita pilih set transform rotate ya. Terus yang tool scale bawahnya sama juga, dimasukin dulu gizmo controllernya di runtime only nya ya, dua-duanya. Yang atasnya itu sama ya, selalu sama, itu bakal makanya change mouse transform ya. Nah kalau yang bawahnya itu kita bakal pakainya set transform scale sesuai nama toolnya ya, kan nama toolnya tool scale, jadi set transform scale kita makanya.